Selamat datang di analisis kita kali ini. Langsung aja ya, pernah nggak sih Anda mikir, kenapa sebuah strategi bisnis yang nilainya sampai miliaran rupiah, tiba-tiba bisa hancur berantakan di tengah jalan? Jawabannya tuh seringkali bukan karena eksekusinya yang jelek loh, tapi karena fondasi datanya udah cacat dari hari pertama. Serius, metodologi yang buruk itu nggak cuma bikin pusing anak kuliahan pas ngerjain tugas. Di dunia nyata, ini bisa memicu kegagalan strategis yang super fatal buat perusahaan Anda. Jadi, anggap aja sesi kita hari ini sebagai sebuah master plan, rencana bertahan hidup Anda di kerasnya dunia data bisnis. Kita bakal ngebahas cepat aja, mulai dari krusialnya sebuah data, cara berburu data primer dan sekunder, menghindari jebakan bias, cara ngerjemain konsep abstrak jadi variabel konkret, sampai gimana caranya jadi peneliti bisnis yang super kritis. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Mengapa data itu sangat-sangat krusial? Intinya gini, keputusan bisnis yang Anda buat di ruang rapat itu cuma akan sebaik data yang ada di baliknya. Menariknya gini, kebanyakan riset bisnis itu gagal bukan karena timnya gaptek atau nggak ngerti statistik. Sama sekali bukan. Mereka gagal karena bahan bakunya memang udah bermasalah. Datanya nggak relevan, alat ukurnya salah sasaran, sumbernya udah bias dari awal. Atau ya, definisi variabelnya ngambang banget. Analoginya gini, kalau bahan masakan Anda udah basi, mau pakai koki bintang 5 atau alat masak secanggih apapun, ya hasil makanannya tetap bakal bikin sakit perut kan? Sama persis dengan bisnis Anda. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pencarian, berburu data primer dan sekunder. Bayangin diri Anda kayak seorang detektif yang lagi turun ke lapangan. Tahu persis di mana harus nyari petunjuk, itu udah setengah kemenangan tersendiri. Mari kita mulai dengan data primer. Sederhananya, ini tuh data fresh, data asli yang Anda kumpulin sendiri secara langsung demi ngejawab masalah spesifik Anda. Coba bayangin, Anda punya kedai kopi, terus tiba-tiba penjualan bulan ini turun drastis. Anda pengen tahu kenapa? Anda nggak cari laporan tren kopi nasional di Google kan? Enggak. Anda langsung nyamperin pelanggan yang lagi nongkrong di kedai Anda dan nanya langsung ke mereka. Nah, itulah kekuatan sesungguhnya dari data primer. Terus, apa aja senjata ITA buat dapetin data ini? Kuesioner itu oke banget, efisien kalau Anda mengukur ratusan pelanggan sekaligus. Tapi kalau Anda mau cari tahu kenapa sebuah UMKM lokal gagal banget beradaptasi sama teknologi digital, sebar kuesioner aja ndak bakal cukup, percaya deh. Anda butuh wawancara mendalam buat bener-bener masuk ke pikiran mereka, atau observasi langsung buat ngeliat keseharian mereka, sampai bikin fokus group discussion. Kuncinya satu, sesuaikan alat investigasi Anda sama misteri yang lagi dipecahkan. Terus bedanya apa sama data sekunder? Kalau data primer itu spesifik dan Anda yang kontrol penuh. Minusnya cuma satu, mahal dan makan waktu. Di sisi lain, data sekunder kayak laporan Bank Dunia atau statistik industri itu cepet banget didapat, murah dan skalanya masif. Tapi ya hati-hati aja, data ini kadang udah kedaluarsa atau kelewat luas buat kasus spesifik Anda. Jadi pada akhirnya, ini semua cuma soal tarik ulur antara waktu, biaya, dan seberapa akurat data yang Anda butuhin. Tapi tunggu dulu. Disinilah letak plot twistnya. Awas jebakan bias data. Kenapa ini bahaya? Karena nemuin petunjuk aja nggak cukup. Kalau ternyata petunjuk itu sendiri malah ngebohongin kita. Tolong ingat satu prinsip keras ini. Data itu tidak pernah sepenuhnya netral. Sering banget ya kita tuh terbuai sama ilusi seolah-olah angka itu murni, objektif, dan tanpa dosa. Padahal angka-angka itu kan yang ngumpulin manusia di dalam sistem yang penuh dengan kepentingan. Sadar akan ilusi ini adalah langkah pertama Anda untuk berpikir lebih kritis. Ada banyak banget musuh dalam selimut di dunia riset. Salah satunya response bias. Gini, bayangin Anda bikin laporan tahunan soal kepuasan pelanggan, tapi surveinya cuma dikirim ke pelanggan VIP Anda yang paling loyal. Wah, pasti angkanya luar biasa sempurna kan? Tapi sadar nggak sih, Anda baru aja nyiptain ilusi kesuksesan yang mematikan. Karena Anda sama sekali nutup mata dari ribuan pelanggan biasa yang mungkin diem-diem kecewa berat dan siap kabur ke kompetitor Anda. Oke, kalau kita udah berhasil menghindari jebakan bias tadi, mari kita lompat ke tantangan besar berikutnya. Menerjemahkan konsep menjadi variabel. Gimana sih caranya narik ide bisnis yang abstrak banget di awang-awang jadi sesuatu yang benar-benar bisa kita hitung? Coba deh Anda renungin sebentar. Gimana coba caranya ngukur sesuatu yang wujudnya aja nggak kelihatan? Kayak kepuasan, komitmen, atau motivasi kerja. Anda nggak bisa nimbangnya di atas timbangan. Anda nggak bisa ngukur pakai penggaris. Ini nih inti dari tantangannya. Nah, jawaban dari tantangan tadi adalah variabel. Ini tuh karakteristik atau atribut yang nilainya bisa berubah-ubah.
Intinya, variabel itu alat peraga kita, bentuk konkret yang bisa kita lacak buat mahamin konsep-konsep gaib tadi. Lewat variabel lah, kata kepuasan bisa berubah jadi sesuatu yang punya angka dan benar-benar bisa dihitung. Tapi proses ngerjemahin yang abstrak jadi konkret ini harus super disiplin. Nggak bisa main lompat aja. Anda harus mulai dari teori, turunin jadi variabel, terus cari indikatornya. Dari indikator Anda bikin instrumen atau daftar pertanyaannya, sampai akhirnya terbentuklah sebuah skala ukur. 5 langkah ini benar-benar jembatan vital yang ngehubungin teori di buku sama realitas di lapangan. Pas Anda sampai di tahap akhir tadi, yaitu skala, Anda punya 4 alat ukur matematika. Harus tahu bedanya nih. Skala nominal itu cuma buat ngasih label, kayak jenis kelamin. Ordinal itu buat ngasih peringkat atau urutan. Kalau interval itu ngukur jarak pasti tapi nggak punya nol mutlak, kayak suhu. Nah, kalau rasio ini yang paling komplit karena punya nol mutlak. Contohnya ngitung profit perusahaan. Kalau Anda salah pilih alat di tahap ini, percaya deh, hitungan statistik Anda di akhir bakal berantakan total. Masalahnya, salah langkah sedikit aja pas nentuin indikator, itu bisa jadi awal mula bencana buat manajemen. Kesalahan paling fatal itu kalau indikatornya ternyata nggak ngewakilin konsep aslinya. Misalnya gini, ada perusahaan mau ngukur loyalitas emosional pelanggannya, tapi yang dihitung cuma seberapa sering pelanggan itu belanja. Loh, tunggu dulu. Bisa aja kan pelanggan itu sering beli cuma karena toko Anda kebetulan paling dekat dari rumahnya? Itu mah bukan loyalitas emosional, itu cuma menang posisi geografis aja. Nah, jebakan-jebakan kayak gini nih yang ngebawa kita ke bagian terakhir, menjadi peneliti bisnis yang kritis. Karena pada akhirnya, Anda itu pemikir kritis, bukan sekedar operator peranti lunak yang kerjanya cuma masuk-masukin angka doang. Mari kita tes insting kritis Anda pakai paradoks yang sering banget kejadian. Ada loh data yang nunjukin kalau kepuasan pelanggan itu tinggi banget, tapi loyalitas mereka malah rendah. Aneh kan? Bukannya aturan dasarnya tuh kalau pelanggan puas, mereka bakal otomatis setia? Bayangin Anda ngeliat metrik kepuasan yang meroket tinggi, tapi metrik retensinya malah nyungsep. Inilah yang kita sebut loyalitas semu. Gimana coba jelasinnya? Nah, di sini insting Anda harus main. Pelanggan mungkin puas banget sama produk Anda. Tapi begitu kompetitor ngasih diskon gila-gilaan, dan pelanggan Anda nggak punya ikatan emosional apa-apa sama brand Anda, ya mereka langsung pindah haluan. Realitas bisnis itu dinamis banget. Jarang ada hubungan yang cuma lurus-lurus aja. Makanya, Anda wajib banget punya daftar periksa kritis Anda sendiri. Biasakan lakuin triangulasi data dari berbagai sudut. Uji benar-benar instrumen Anda. Dan yang paling penting, pahami konteks sosial dan budayanya. Sebuah kuesioner yang sukses dipakai di New York bisa jadi gagal total kalau dipakai buat ngukur komitmen karyawan pabrik di Jawa Barat kalau Anda nggak lakuin adaptasi budaya sama sekali. Sebagai penutup, coba deh tanyain ini ke diri Anda sendiri. Selama ini, apakah Anda cuma sekedar ngitung-ngitung angka buta? Atau Anda emang lagi membedah realitas bisnis secara kritis? Mulai sekarang, jangan pernah anggap metodologi riset itu cuma sekumpulan aturan kaku dari buku teks. Jadikan itu senjata utama Anda, kompas navigasi Anda buat nembus segala asumsi dan nemuin kebenaran yang sesungguhnya di balik sebuah fenomena bisnis. Terima kasih udah ikut ngebedah materi yang luar biasa ini bareng saya. Terus asah insting kritis Anda dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.